nama fansnya apa sih? Belum ada atau sudah dibentuk? Ada. Apa? Tapi ini buat lucu-lucuan aja. Apa? Nama fans kami buat anti Sarsa. Anti Sarsa. Jadi Kayak gitu. ya, Unik jadi banget. mungkin dia terlalu seneng gitu ya. Terlalu seneng. Euforianya Aha. waktunya turun panggung itu dia gak lihat tangga gitu. Jadi Oh. panggungnya lumayan tinggi sih, sekitar 1,5 meter kalau nggak salah. Jadi dia terjun bebas langsung. Jatuh gitu ya. Walaupun ada tekanan dari banyak pihak, ada hinaan, ada cacian, ada makian, jadikan hal-hal tersebut untuk menjadi diri kalian yang lebih positif, maju ke depan, jadi orang yang lebih baik lagi. Jangan ditanggapi dengan hal-hal yang negatif, karena kalau bisa jadilah seperti kami, dijadikan karya gitu. Oke. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Septiana Eka dalam podcast Malang Live. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber luar biasa dari band Saharsa. Halo. Halo Malang Live. Halo Tribuners. Halo Malang. Sehat ya Kak ya? Sehat-sehat. Sehat. Ini ada Kak. Saya Rama dan ini Farel. Oke, ini di band Sahara apa bagian apa? Saya di Sarsa sebagai gitaris, dia Saya juga juga gitaris. sebagai gitaris ya. 1 dan gitaris 2. Gitaris 1 dan Ya. gitaris 2. Ini cuma berdua aja nih yang datang ke Tribun Jatim. Ada itu di balik layar. Layar ya. Sebagai si dokumentasi. Oke. Nah, ini kan kita sudah kedatangan band Sahara Tribuners. Nah, mungkin langsung aja kita tanya-tanya kepada band Sahara. Awal mula dibentuk band Sahara itu apa kira-kira Kak? Jadi Sarsa ini terbentuk di kampus di UM. Dulu awalnya kami ikut ke organisasi musik yang namanya Laisos. Nah, Laisos ini apa ya? Di atasnya Laisos ini ada yang menaungi organisasi kesenian, kan Laisos ini spesifik musik. Nah, yang kesenian kamu mungkin Ren. Ya, jadi Gantian. karena Gimana? jadi di Fakultas Ilmu Sosial di UM itu ada yang namanya subversif, organisasi seni. Di bawah organisasi seni itu ada organisasi subdivisi musik namanya Laisos yang di yang Laisos di itu. ya yang dibicarakan Mas Rama itu. Nah, di situ kita ketemu walaupun beda-beda angkatan itu, tapi kita punya passion yang sama ke musik, jadi kita ketemu dan klop di situ. Oke, berarti ini satu kampus beda. Ya satu kampus. Satu fakultas cuma beda jurusan. Oh iya, biasanya. satu fakultas. Satu kampus. Ya, satu fakultas juga. Beda fakultas, beda jurusan. Satu kampus. Satu kampus. Satu Satu fakultas. Satu fakultas. Beda jurusan. Oh, beda jurusan. Beda jurusan, beda angkatan. Ya. Beda angkatan ya, Ya. berbeda-beda terus dipertemukan di Organisasi musik. organisasi Ya, musik di- itu. Ya. Di Laisos itu ini. tadi. Oke, ini jumlah personilnya berapa? Sekarang ada 6. Oh, 6. Ya. Nah, Oh. Ada Siapa aja? Boleh disebutin enggak? saya gitar Rama ada gitaris 2, gitaris ada 2. keyboardis 1, vokalis 2 cewek cowok, sama basis. basis. Oh, basis. Ya. Nah, personil itu tugasnya beda-beda ya. Ya. Ya, sesuai. Oke, ini kan ada 6 personil ya. Ya. 1 personil cewek. Nah, Ya. kenapa merekrut anggota personil cewek? Dulu tuh pas Sarsa ada di kampus yang di Laisos itu kami kan sering menjadi perwakilan organisasi untuk ngisi-ngisi event di kampus gitu. Jadi pemilihannya dulu itu masih belum ada Sarsa ini ya, masih pakai nama Laisos. Nah, pemilihannya anggotanya dulu itu yang main untuk mewakili Laisos itu Acak gitu. Jadi kebetulan vokalisnya ada cewek, jadi kita nggak milih dan kita dipertemukan di situ emang gitu. Jadi ada vokalis cewek itu ya sebenarnya dulu gak cuma itu, ada banyak. Cuma Oh, gitu. yang akhirnya terus sama kami yang cewek itu si terpilih. Selfie itu. Oh, namanya Kak Selfie itu yang Selfie. terpilih ya. Tapi Jadi- ini ada audisinya gak sebelumnya? Atau Sebenarnya langsung ngebentuk kayak gitu? ya mungkin karena yang paling cocok itu ya. Anu ya gitu mungkin ya. kan di Laisos ini ada ketuanya gitu. Mungkin yang ngaudisi dia ya, mungkin. gitu. Jadi dia dulu ketua Laisos milih gitarisnya ini, drummernya ini, Oh, vokalisnya langsung ini. tunjuk gitu ya? Iya. Oh, yang dirasa Di- cocok ini gitu. Ya, kebetulan dulu kan pas lagi itu ya era new normal.
Ya, habis Kita COVID. flashback 3 tahun yang lalu. Oh, berarti ini Gila. tahun berapa? 2022. 2022 ya. COVID Ya. hampir selesai itu. Era new normal dulu kan masih kuliah masih offline online gitu ya, masih beberapa masih ada yang di kampungnya sendiri, Iya. masih belum di Malang gitu. Jadi dulu itu juga ada kendala anggota banyak yang nggak bisa ngisi di Laisos ini untuk ngisi di event lain itu. Jadi kebetulan kami ini yang ada di situ, jadi kami yang sering menjadi perwakilan untuk ngisi event di kampus. Oh gitu. Tapi kenapa sih namanya Saharsa? Itu unik loh Tribuners namanya Saharsa gitu. Kenapa Saharsa? Saharsa ini dulu itu berdasarkan rundingannya itu setiap personil dulu kan ada setor nama usul nama gitu. Oh, mengusulkan Jadi, nama gitu Ya, ya jadi masing-masing mungkin personil. pada waktu itu ada 10 sampai 12 nama. Mm. Dari sekian banyak nama itu terus nanti di voting mana yang paling banyak. Kebetulan yang paling banyak Saharsa. Kenapa kami cocok dengan Saharsa? Mungkin Saharsa ini termasuk yang paling filosofis lah dari Oh, apa? yang Apa lainnya. tuh artinya? Filosofis. Saharsa ini berasal dari bahasa Sanskerta Oh. yang artinya kegembiraan gitu. Oke. Ya harapannya dengan pakai nama ini ya kita gembira bersama lah Oh, gitu. gembira selalu ya, Ya. sama-sama tanpa ada kesedihan apapun. Ya meskipun Meskipun pastinya ada. Ada ya drama-drama kecil gitu kan, ada gitu ada ya pasti ya. ada. Drakor. Oke. Nah, ini kan band lokal ya? Band lokal. Ya band asli Malang sih Band ya. asli Malang Kampus lokal. itu ya. Kampus lokal. Ini udah pernah ngeband kemana aja? Ya kita dari dulu pertama itu masih di lingkungan kampus kami Ya. sendiri, terus Memperluas ke tambah apa luar itu namanya? kampus ya. Ya, terus di luar kampus di kafe juga pernah, di Ya. festival kecil pernah, Kampus festival lain. pernah, festival besar juga Ya. pernah, kampus lain juga pernah. sudah, terus pensi sekolah-sekolah pensi. juga sudah. Ya. Terakhir yang menurutku ikonik itu apa ya? Yang menurutku ikonik Sumber Bojo. bukan itu kan pensi. Iya. Ini sih di Rumah Budaya Ratna Oh. itu di acara lembar pertama Budaya Ratna itu acaranya kalau menurutku sih anak-anak aktivis gitu. Jadi Anak-anak aktivis gitu ya itu baru menurutku paling membekas karena itu pertama kali ya ketemu orang-orang tua gitu, orang ada yang tua ada sampai yang Oh, berarti muda. dari semua kalangan ya? Semua kalangan. Gitu. Tapi emang dulu namanya Saharsa gak? Dulu? Enggak. Ya dulu itu namanya Laisos itu. Laisos itu. Ngikut Laisos. nama organisasi. itu. Organisasi Laisos itu kan ya. Nah, terus diganti nama Saharsa. Terus semenjak ini kita itu pernah main di Geraha Cakrawala UM, itu acara fakultas kami itu festival besar ya. Ya, itu. bisa. Ada gestarnya Firsa Viera, Firsa, ya, Oh. Versa Besari Terus sama kalian satu panggung atau? ya, Ya. siapa? Versa Besari, Viera. Viera, ada Susi satu Susi. lagi. Bukan. Ya, lupa situlah. Ya. Itu jadi setelah itu pokoknya setelah tampil di situ kan itu penontonnya banyak, terus Ya. ditambah panggung bagus, lighting bagus, dan di situ kita ke notice sama sama alumni sih nyebutnya apa atasannya kita itu ya situlah di organisasi itu. Terus pas setelah itu akhir tahun kan itu November kan akhir tahun kan ada acara internal di organisasi itu. Nah itu senior pada datang semua dan di situ Memutuskan. kayak terakhir tak lihat mainmu di event yang itu bagus. Kenapa kalian juga wis cocok? Kenapa gak buat band aja sekalian? Dari situlah kami membentuk Saharsa ini. Oh, gitu. Jadi dulu namanya Laisos. Ya. Laisos itu sebenarnya kan fakultas kami fakultas ilmu sosial. Laisos ini sosial dibalik gitu. Sosial dibalik kan Laisos. Walian gitu ya. Ya. Oh gitu. Jadi bukan berarti terpisah dari Laisos, tetap kita akarnya emang dari situ, cuma kita membuat band yang namanya Saharsa. Oh gitu. Tapi di sebelumnya sudah ada kayak gonta-ganti pasangan gak sih? Pasangan itu pasangan. personil. Personil Personil ya. Ada sih, ada Ada. beberapa ada. Dulu itu pada awalnya kami Berapa?
6 ya sama Ya, 6. 6. Cuma gak ada keyboard. Gak ada Oh keyboard. ya. Terus kami rekaman single pertama. Hmm. Single pertama itu rilis, terus ya itu memang single pertama itu menjadi kebanyakan band sih gitu sih menurutku ya, apa ya. Single pertama itu menentukan arah band ini mau kemana kan. Nah, ternyata di situ ada beberapa yang beda arah. Jadi ada drummer kami yang keluar sama vokalis cewek keluar. Oh, berarti vokalis yang Kak siapa tadi itu Kak baru ya? Selfie. Oh itu Sebenarnya bukan baru. dulu itu vokalisnya dua. Dua Oh, cewek. Cewek-cewek. gitu. Ya, cewek-cewek. Oh gitu. Bahkan 3 ya, ada 3. cowoknya ya. Ya kayak para suara itu kan. Cowok 1, cewek 2 Oh, gitu. gitu. Ada 3, terus vokalis cewek yang 1 keluar sama drummernya keluar gitu. Karena mereka ya mungkin kebanyakan band gitu ya. Iya. Jadi waktunya kendala waktu juga Iya, sih. iya. Betul. Oh gitu, berarti sempat berganti Berganti, personil ya. juga ya. Itu keluar terus masuk. Oh sampai sekarang drummernya kami pakai additional drummer. Ya, Oh, jadi gitu. kan member tetap. Ya bukan ada Oh, bukan member tetap tapi setiap Setiap kami tampil ada. tampil dia yang ngedrum gitu. oh gitu. Iya. Oke, menarik ya. Terus kalau misalkan genre musik band Saharsa nih apa? Lebih kemana? Ya kami dulu ya itu single pertama itu dulu sempat apa ya, setelah rilis itu ini mau dibawa kemana gitu. Mau Jadi dibawa. perdebatan. Iya. Jadi karena ya itu kami membentuk band ini nggak berdasarkan ini nanti genrenya gini, jadi berdasarkan karya dulu kayak gitu kan. Terus sampai sekarang terakhir kami diskusi, kami memutuskan genre kami adalah, dan kami siap mendeklarasikan kami adalah band pop rock asal Kota Malang. Oh, pop rock ya. Pop rock, Asal ya. Kota Malang. Oke, genrenya berarti lebih ke pop rock. Ya. Oke. Nah, menurut aku mau bertanya kepada kakak-kakak nih. Nah, siapa musisi atau band baik nasional maupun internasional yang paling memengaruhi band kalian? Yang paling menginspirasi gitu? Ya. Mungkin dari saya dulu ya. Iya. Saya dulu ya. Kalau nasional kami saya ada Dewa, Mm. band-band pada era itu lah 2000-an ya. 2000 Dewa. awal. 2000 pada waktu itu lagi Iya. hitsnya Dewa, Padi, Mm-mm. terus ya Noah. Peter Pan Peter dulu Pan. namanya Peter Peter Pan. Terus ada dulu itu juga aku suka, aku Bondan juga suka. Ya kebanyakan band-band yang ada di itu sih, apa itu namanya, di TV itu loh, Di yang TV. acara kayak klik. Ya, ya. Oh, ya, Kita kan musik gitu ya. Iya, Ya. waktu kecil sering. Kalau ke sekarang ini ada nambah lagi yang band-band itu bara suara. Oh. Mungkin dari segi visualnya juga bagus, ini apa Fish India Ya. itu Mm. visualnya bagus. Terus kalau yang luar saya ada Mm-mm. Avenged, terus Linkin Park, Mm. terus Bon Jovi, Mm. band-band rock gitulah. Band- Oke. Itu aku sih. Kalau Ya. kamu Banyak Dan? ya kalau kakaknya. Kalau saya sih lebih ke tahun 90-an gitu, Oh. kayak band kayak Slang, terus Band Bumerang. lawas ya? Iya, band lawas. Karena menurut saya memang warna musiknya nostalgic aja rasanya. Jadi saya emang suka arah ke situ. Kalau yang band-band sekarang mungkin sama kayak Mas Rama, Bara Suara, Fish India itu juga mungkin musik mereka nggak sekompleks yang musik tahun lama-lama mungkin, tapi mereka penyampaiannya itu mesti dapat. Jadi kita banyak belajar dari band-band Yang Iya. luar. yang luar. Bon Jovi juga, Bon Jovi, Metallica bahkan saya juga Oke. suka. Itu hampir sama ya Iya, kesukaan sebenarnya. kakak-kakak ini ya. Oke, nah kalau untuk rilis single, kata lagi rilis single terbaru ya? Ya, Apa tuh? ini baru aja rilis single buat Tribuners. Ah, Tribuners dan Tribuners. apa ini? Apa Penonton namanya? Malang Live. Malang Live. Oh, Malang Live. Ini nama fansnya apa sih? Belum ada? Atau Ah, sudah dibentuk? Ada, Apa? tapi ini buat lucu-lucuan aja. Apa, Jadi apa? nama fans kami buat anti Sarsa. Anti Sasa. Jadi Kayak gitu? ya, Unik jadi, banget. kembali ke single kemarin ya. Kami baru saja rilis single yang berjudul Api dan Amarah. Di satu single yang bernuansa apa ya, kemarahan yang dalam, yang lama dipendam akibat menerima Hinaan. kritikan, hinaan, cacian makian dari
orang lain, dari mungkin orang terdekat atau mungkin dari saudara atau tetangga. Jadi kemarahan itu yang telah lama dipendam, terus daripada dipendam terus kan ini juga butuh rilis gitu ya. Kami rilis Kita lewat sampaikan karya. lewat Oh, karya. berarti lewat penyampaiannya lewat karya lagu Ya. ini ya gitu. Segala sesuatu yang dipendam daripada apa marah-marah gak jelas gitu Ya. kan lebih baik dituangkan lewat karya Betul. gitu. Ya mungkin juga kalau dilihat dari liriknya mungkin suatu saat mungkin bisa menjadi ini sih bahan pembuktian Ya. kalau kita itu sebenarnya bisa sukses gitu. Oke. Nah, ini terinspirasi dari mana? Ini pengalaman pribadi kah atau pengalaman semua personil atau seperti apa? Atau orang lain atau gimana? Nah, kalau ceritanya sih itu kebetulan yang buat saya karena ya Berarti sering mungkin menerima kritikan dari orang ya karena Karena orang-orang itu itulah gak tahu ya mungkin, tapi menurutku setiap orang pasti pernah ada di fase itu sih gitu, ada di gak bisa menerima ya kritik. situasi Mm. atau kondisi dari luar yang kepada kita ini. Pertanyaan tadi apa ya? Oh. ya itu lahirnya jadi Oh ya ceritanya Api Amhara. ya ceritanya dari saya, tapi saya cukup pede kalau sebenarnya ini gak cuma saya aja, pasti banyak. Jadi harapan saya atau harapan kami buat teman-teman di luar kalau ada yang mengalami fase sedemikian rupa, yang lagi ada di posisi di bawah, lagi marah, jadi lagi gak terima lah intinya dengan keadaan itu yang kalian lagi dihina, dicaci. Harapan kami lagu ini bisa menjadi apa ya wadah bagi Wadah. teman-teman, daripada teman-teman apa ya sekarang kan Mendam. banyak yang Kasus-kasus tiba-tiba berdiri di jembatan Suhat. Nah. iya, itu karena mental kita Ya, yang kuat kayak gitu kan. Jadi daripada kita bersedih-sedih, jadi kita lewat karya aja Ya, gitu ya. disalurkan. Iya, disalurkan lewat karya seperti itu. Nah, ini proses yang nulis lirik lagu gitu. Proses-prosesnya itu siapa? Ya kami satu band ini kalau proses ya kan mungkin ceritanya dari saya, tapi kan butuh juga konfirmasi atau mungkin ada yang nggak cocok dari teman-teman. Nah, Yang nulis lirik lagu siapa? yang nulis ada 3 orang Oh saya, gitu. keyboardis Dean sama vokalis cowok Nasal. Oh. Tapi kalau musiknya ya kami diskusi kayak gitarnya gimana ya aku sama dia, keyboardnya gimana. Hmm. Jadi kalau ceritanya itu yang awalnya mungkin itu cerita saya, jadi karena kemasukan ide dari ada saran atau masukan dari Dean sebagai keyboard dan Nasal vokalis. Jadi cerita ini yang awalnya pribadi mungkin Mewakili. bisa mewakili Hmm. perasaan ya dari band kami kayak gitu. Oke, jadi menurut kalian nih seberapa penting sih kritikan dari orang? Kemarin tuh ini ada teman-teman yang ngomong ngeritik gak apa-apa kalau misal kan sebenarnya gimana kami ini bukan anti kritik kan gitu ya. Tapi kami ini marah kalau yang kritik itu subjektif gitu, bukan objektif gitu. Jadi misal wah ini isiannya jelek karena mungkin yang ngisi ini kan itu terlalu subjektif. Karena menyasar orangnya bukan. Iya, jadi ya kritik-kritik yang kami terima ini ya yang objektif gitu ya. Tapi kalau yang subjektif sebenarnya kritik itu terserah yang dikritik mau nerima atau enggak. Tapi ada momen-momen mungkin saya atau teman-teman enggak terima ya. Ya kenapa enggak boleh? Kalian boleh kritik, kenapa kami enggak boleh bersuara gitu kan. Jadi ya kami enggak menutup diri untuk kalian kritik kami, tapi ya kalian jangan menutup kami kalau kami ingin membuat karya yang kayak gini gitu. Oke, kalau untuk Mas Mas Farel. Ya, Mas Farel. Jadi ya menurut saya kritik itu tadi sebenarnya sah-sah aja. Yang penting kritik itu memang membangun, dan kita juga membalas kritikan itu juga bukan dengan kritikan sebenarnya, tapi juga dengan karya. Jadi mungkin hal-hal negatif yang
orang di luar sana sampaikan, kita sampaikan ulang dengan cara yang positif. Jadi menurut saya itu ya hal-hal yang apa ya, kalau perasaan di dalam hati ini nggak jadi, misalkan kita dikritik orang terus aduh marah, tapi kita sampaikan dengan karya, jadi rasanya itu positif gitu. Walaupun kritikan yang diterima mungkin negatif. Mengubah kritikan negatif menjadi Positif. Positif. satu yang positif. Iya, Anjay Farel 2025 26 26 ini. Itu dah. Oke. Nah, ini single keberapa ini? Lagu Api dan Amarah. ini single keempat dari kami. Iya gak sih? Iya, keempat. Jadi kami rilis satu single pertama, single kedua, terus kami rilis album, terus rilis lagi single ketiga, terus ini keempat. Oke. Bagaimana respon para pendengar? Oh ini rada sedikit unik cuy. Iya. Karena gak tahu ya kalau di temen-temen bandku yang lain yang seharusnya ini. Tapi kalau aku sendiri ada beberapa orang itu sampai apa ya? Kan ini sebenarnya kayak ya lagu aja gitu. Tapi ada yang sampai serius sampai bilang gini. Kamu kalau lagi sakit mental istirahat aja. Kamu jangan main dulu, jangan tampil dulu seharusnya ini. Kamu istirahat aja. Perasaan aku gak seserius iku. Kok ini aku dianggap sakit mental. Ya, tapi ada kayak gitu terus setiap aku atau seharusnya ini upload di media sosial ada yang komen penonton kami tuh tahu kalau ini kami lagi marah-marah gitu. Maksudnya oh ternyata ya pesannya nyampe kayak gitu. Seperti itu ya. Tapi mungkin ya sejauh ini secara online saja karena kita belum mendebutkan lagu ini secara live kan masih belum. Jadi belum dibawakan secara live perform belum. Oh belum. Ya, belum. Jadi Kira-kira kapan? Ada besok ini tanggal 14 Februari Valentine Days di FMS Space. Ya. Oh gitu. Buat Tribuners jangan lupa saksikan kami Sarsa di FMS Space Jaya Grand Malang. Jaya Grand Malang. Iya, ini lagunya bisa didengar di mana aja? Di semua platform gitu. digital online. streaming platform. Di YouTube ada, Spotify ada ya. Di media-media. Kok media sih? Apa ya? Toko-toko musik online. Kalau mau search lagunya di Instagram juga bisa. Oh bisa. Kalau teman-teman mau bingung mau apa? Buat caption marah-marah bisa pakai lagu kami Api dan Amarah. Api dan Amarah. Terus liriknya juga bisa ya. ya. Liriknya juga. Tapi boleh spill dikit dong lagunya, boleh gak? Refnya aja mungkin ya. Ini nyanyi apa liriknya aja gitu ya? Ya nyanyi, gak apa-apa meskipun bukan vokalis gitu ya, gitaris gitu. Saya lagi batuk ini. Astagfirullah. Kapan? Hei, tutuplah mulut busukmu itu. Hei, dan hentikanlah omong kosongmu. Hei, kan ku guncang dunia dengan tanganku. Hei, dan saksikanlah kemenanganku. Oke, suaranya bagus banget ya. Ini multi talent ini, gitaris bisa, nyanyi bisa ya. Tapi band Sarsa ini udah ada kayak label yang menaungi gak atau masih independen gitu? Awal tahun awal berdiri memang ini sih 2025 kemarin sekitar bulan Maret kami baru tekan kontrak dengan label lokal FMS Production, FMS Record. 2002 setelah kami kan tahun kemarin itu kami buat acara rilis party perayaan album pertama kami bulan Februari. Pas hari itu tim label itu datang dan menawari kami, tapi kami taken kontraknya April. Oh gitu, April ya? Ya. 2025. 25. Oh 25 seperti itu. Kontraknya berapa? 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun. Jadi udah berjalan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya? Ya. Berarti 2027. 27. Iya benar. Nah, ini kan sudah manggung di mana aja tadi ya? Kayak di apa?
manggung-manggung Di pensi, di pensi ada, ya. di festival. Itu ada cerita lucu gak atau memalukan atau apa yang bisa diceritakan kepada Tribuners yang ada di rumah? Oh, iya. Kalau lucu mungkin kalau yang saya ingat itu lucu ada ini pas tahun kemarin di acara Sodis Fest itu setelah ini lucunya setelah manggung apa ya setelah lagu terakhir kan kita waktunya turun gitu. Mungkin kebetulan gitarisku pada waktu itu bukan Farel, satunya lagi ada namanya Satrio. Mungkin dia terlalu seneng gitu ya. Terlalu seneng. Euforianya waktunya turun panggung itu dia gak lihat tangga gitu. Jadi panggungnya lumayan tinggi sih, sekitar 1,5 meter kalau nggak salah. Jadi dia terjun bebas langsung. Jatuh gitu ya. Ya, Ada yang luka atau gimana? ya itu cuma keseleo aja. Oh, keseleo. Lebih ke malunya. Malunya ya Malunya. kalau jatuh itu Soalnya ya. penonton masih banyak padahal. Terus penonton kayak gitu atau gimana? Ya, Kebetulan aku lagi repot sendiri pada waktu itu, jadi nggak tahu kalau dia jatuh, nggak tahu kalau anak. Tapi banyak yang nyorakin banyak. Banyak nyorakin ya berarti ya. Terus itu yang lucu mungkin kalau yang sedihnya juga ada. ini nggak tahu ya bisa dibilang sedih atau gimana ya. Main ini baru bulan kemarin, bulan Januari kemarin 2026 kami main di acara Nala Fest 2026 di Batu. Nah itu kami mungkin urutan kedua kalau nggak ketiga. Jadi kami main sore. Band pertama main aman, band setelahnya main aman. Pas waktu kami main hujan. Karena itu kan acaranya di outdoor, nggak ada kanopinya untuk penonton, jadi ya mau nggak mau penontonnya minggir. Hujannya terus sekali dan jarak sama apa itu namanya tenan ya, panggung sama tenan itu 30 jauh. meter. Yes, 10 meter itu ya sih. Ya kita main yang nonton air hujan. Ya itu sih. Tuh. Kalau kamu ya Faren? Kalau saya sih, ini lucunya Sarsa itu ya nggak setiap tampil juga, tapi ada momen-momen kalau kita itu ada bukan kesalahan teknis ya ada masalah teknis. Oh ya, kendala teknis. Kendala teknis. Nah, Ada itu aja. Gitu. ada aja kayak contohnya dulu saya main gitar, tiba-tiba suaranya hilang. Ya. Oh, gitu. Suaranya Ada hilang, ya, ada. bisa ya terjadi. Terus ya. kemarin waktu mau tampil, laptopnya mau dinyalakan, tidak bisa Iya. nyala. Nah itu panik gak sih kalau kayak gitu? panik udah hamin 5 menit mau naik ke panggung, kok nggak bisa dicas. Ya, Jadi ada aja ya. ada kendala teknis itu pasti ada aja. Kalau Tapi kata basis kami itu musuh abadi kami adalah kendala teknis. Oh gitu, iya. Berarti tadi kendalanya ada di teknis itu ya. Ya. Oke, tapi kalian nih kan 6 personil ya. Ya. Nah, cara membagi waktu satu dengan yang lain saat latihan atau mau manggung tuh gimana kira-kira? Kami itu dari label dijadwalkan setiap bulan itu ada 2 kali latihan. Jadi itu kita pasti ketemu. Terus kalau di luar itu ini kan ini kalau di luar itu nggak bersifat apa ya, nggak bersifat harus gitu. Iya. Cuma yang longgar siapa yang itu setiap hari Selasa kami itu kumpul ya di apa ya di base camp. Base camp. Dan itu kalau pas lagi repot ya bisa cuma aku aja yang ada di situ. Oh ya? Ada aku sama Dean keyboard. Oh. Kalau anak-anak lagi repot. Tapi kalau lagi gak repot ya biasanya ada aja. Semua lengkap ya. Tapi yang penting kalau latihan harus datang gitu. Harus aja. datang ya, wajib ya. Tapi ada yang telat gak sih kalau waktu datang? Atau semua yang telat? Rahasia umum. Rahasia umum. Semuanya guys. Janjian latihan jam 8 malam, datangnya jam 9, molor kayak gitu. Kalau sekarang bisa kayak gitu, tapi kalau dulu kan kami sewa studio ya. Jadi eman Gitu. Kalau telat ya nggak Ya, bisa ya. bayarnya ya, Iya. Ya. nyewanya ya. Kalau sekarang kan Karena kami latihan ada di- studio. Iya. Sekarang sudah ada studio, jadi ya telat-telat setengah jam kita masih toleransi lagi. Oke, terakhir nih Kak, mungkin apa ya, pesan yang ingin disampaikan Kak Rama dan Kak Farel lewat lagu Api dan Amarah kepada Tribuners yang ada di rumah tuh apa? Dari kamu dulu, Rel. Ya, mungkin pesan untuk Tribuners dan penonton Malang Live, pesan dari kami setelah rilisnya single Api dan Amarah, ingatlah bahwa
di luar sana bahwa walaupun ada tekanan dari banyak pihak, ada hinaan, ada cacian, ada makian, jadikan hal-hal tersebut untuk menjadi diri kalian yang lebih positif, maju ke depan, jadi orang yang lebih baik lagi, jangan ditanggapi dengan hal-hal yang negatif. Karena kalau bisa, jadilah seperti kami, dijadikan karya gitu. Oke. Ya kalau dari saya buat teman-teman yang lagi di fase banyak mengalami cacian hinaan dari orang lain gitu ya, buat Tribuners, jadi mungkin kalian bisa menggunakan pasti itu kan ada perasaan marah ya ketika kita menerima itu, jadi marah kalian ini gunakan ke marah yang positif gitu, jadi mungkin bisa dirilis lewat karya apapun itu, jadi itu nantinya bisa menjadi pembuktian buat yang menghina kalian, buat yang mencaci kalian, bahwa dengan kritikan kalian justru kami ini makin sukses, bukan makin terpuruk. Gitu sih. Oke, jadikan semua itu motivasi Ya, untuk motivasi. lebih baik lagi. Kalau misalkan kayak Saharsa nih, Ya, Saharsa nih kan suka musik gitu ya lewat lagu, yang suka seni gambar mungkin lewat Lewat gambar gambar. gitu ya, lukis kayak gitu. Jadi mungkin ekspresi, misal marah itu kan ekspresi ya, di gak apa-apa marah, maksudnya kita nggak harus selalu legowo, pasti kita mengalami fase marah dulu, jadi gunakan marah itu menjadi marah yang positif. Iya, positif, jangan sampai dobrak-dobrak meja marahnya kan. Mama Vario gitu. Iya, oke, terima kasih Kak Rama dan Kak Farel atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka dan Kak Rama Dan Farel. pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Bye. Udah foto dulu di sini. Ya. Thumbnail. Oh, thumbnail. Sini berdua. Ini kamera. Oh. Mana ini? Serah. Ini buat apa? Thumbnail YouTube-nya. Dah. Oke. Makasih banyak Pak. Ya.